Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit renungan tentang firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar tentang renungan firman Tuhan pada saat hari ini, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 49. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 17 ayat 48 sampai 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini, saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, yaitu berani melawan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Tentunya kita semua tahu bahwa cerita ini adalah cerita tentang Daud melawan Goliat. Dan cerita ini sangat familiar dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Tapi kalau kita pikir secara logika, seorang Daud yang kecil, yang masih muda, apakah dia mampu melawan Goliat, seorang tentara yang gagah perkasa, yang tinggi perawakannya, yang jago berperang? Tapi tentunya kita semua tahu bahwa di akhir cerita, Daud adalah seorang pemenangnya. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah yang menjadi raksasa-raksasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara akhir-akhir hari ini? Raksasa juga dapat diartikan tentang setiap permasalahan kita, pergumulan kita. Bahkan jauh daripada itu, lebih dalam lagi, raksasa juga bisa diartikan dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Namun di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menghadapi setiap raksasa-raksasa yang ada dalam diri kita. Saya akan membagikan beberapa poin. Poin yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Sekali lagi, poin yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34, saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Daud adalah seorang gembala, dan gembala tidak akan menyayangkan dirinya. Seorang gembala yang sejati adalah ia rela berkorban untuk kambing domba yang digembalakannya. Ia tidak memperdulikan nyawanya. Nah, di sini Daud belajar dari pengalamannya sebagai seorang gembala untuk berperang melawan Goliat. Mungkin kita sering lupa bahwa dahulu juga Tuhan sudah menolong kita. Tetapi kita menjadi lupa, kita menjadi ragu. Apakah Tuhan juga akan menolong kita akhir-akhir ini? Tetapi mari kita belajar dari seorang Daud. Belajar dari pengalaman. Karena pengalaman akan membawa kita kepada petualangan. Sekali lagi, pengalaman kita akan membawa kita kepada petualangan-petualangan yang lebih spektakuler lagi. Asalkan kita bersama dengan Tuhan. Dan poin yang kedua, kita harus memiliki strategi. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40, saya akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud memiliki strategi, Daud memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi Goliat dalam dirinya. Apa yang menjadi Goliat dalam diri kita? Kita harus bisa menghadapinya
dengan strategi, dengan perencanaan. Dalam setiap permasalahan, dalam setiap Goliat-Goliat yang akan kita hadapi, dalam setiap kelemahan-kelemahan kita harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Harus ada persiapan untuk berperang. Dan poin yang ketiga, tentunya poin ini sangat penting, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya akan baca di ayat yang terakhir ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat pada saat itu adalah orang yang pandai berperang. Tetapi di sini Goliat menghina Allah barisan Israel dan Daud menjadi sangat marah. Daud tidak terima ketika Allahnya dihina oleh bangsa Filistin. Dan Daud berusaha maju untuk melawan Goliat. Daud melawan Goliat dengan campur tangan Tuhan tentunya. Apa yang menjadi Goliat kita? Mungkin Goliat kita akhir-akhir ini sangat besar, tetapi yakinilah dan percayailah bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap Goliat-Goliat yang kita hadapi. Puji nama Tuhan, sekian renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Yang menjadi kesimpulannya adalah kita harus belajar dari pengalaman, memiliki strategi, dan berperang melawan Goliat-Goliatmu dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.